Selamat datang di Planet Nuvo, sekolah alam sekaligus pesantren Nurul Furqon yang memiliki program menghafalkan Al-Quran sekaligus kewirausahaan untuk para santrinya agar para santri menjadi manusia-manusia unggul, mandiri secara intelektual dan finansial. Ini adalah pesantren Planet Nuvo dengan amal usaha memelihara domba. Domba-domba ini dipelihara oleh santri, masing-masing santri memiliki gajian ya. Kalau anak orang kaya dibelikan oleh orang tuanya, tapi kalau anak orang tidak mampu, Planet Nuvo menyediakan kambing-kambing ini untuk mereka. Nanti hasilnya dibagi dua, ya 40 untuk investor, 60 untuk yang angon. Jadi santri-santri mau kaya mau miskin, mereka punya kambing, mereka punya domba-domba ini, dan ini punya alasan ideologis maupun pragmatis. Alasan ideologisnya adalah Nabi Muhammad bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'an ghanam." Tidaklah Allah mengutus seorang rasul kecuali dia menggembala kambing. Nah, ini mereka menggembala kambing-kambing ini agar mereka memiliki kemampuan memimpin, kemampuan mengarahkan dan sebagainya. Kemudian punya kesabaran juga karena harus menggembala mereka. Kalau ngerok keletongnya saya kira udah enggak ini karena di sini sudah terintegrasikan semuanya. Ini di bawah kandang ada kolamnya. Ini agar kotoran kambing, urinnya itu terkumpul menjadi satu. Nah, setelah itu bisa dialirkan langsung ke sana, dialirkan ke kebun sayur, yang itu semua juga adalah untuk bahan makanan para santri. Jadi yang mengelola santri, yang makan santri, nanti muter lagi ke santri lagi. Nah, jadi dengan cara demikian ini santri insya Allah akan tidak hanya bisa ngaji, tidak hanya baca kitab kuning, tidak hanya menguasai khasanah intelektual Islam klasik, bahasa saya tidak hanya mandiri secara intelektual, tapi juga mandiri secara finansial. Dengan mengelola kambing ini dengan baik, insya Allah mereka akan mandiri secara finansial. Mereka akan punya uang nanti itu. Nah, ini adalah domba-domba yang kami temukan juga dipelihara oleh para santri. Ini adalah domba jantan dari bakalan, kemudian dikebutkan. Ini dalam waktu bisa 4 bulan, bisa setengah tahun, bisa idul kurban untuk akikah dan lain sebagainya, itu bisa dijual. Nah, yang ini di bawah kandang ini tidak ada terpalnya karena kami punya dua cara. Yang satu tadi itu yang di awal tadi untuk kebun kami, kebun sayur itu langsung ya, kotorannya, urinnya tadi itu langsung dialirkan ke kebun sayur kami. Nah, yang ini adalah teletong kambing yang kami jual. Ya, istilahnya bisa dijual, bisa diambil orang dengan mengganti jasanya dan lain sebagainya sebagai pemasukan para penggembala kambing, para pemelihara kambing agar punya penghasilan harian. Ini tidak hanya dibiarkan begini saja, tetapi difermentasi seperti ini. Jadi kalau dibiarkan begitu saja, telepon itu butuh waktu kira-kira 1 tahun lah. Perlu 1 tahun untuk bisa digunakan sebagai pupuk. Tetapi kalau difermentasi seperti ini, hanya tidak kurang dari 1 bulan. Kira-kira 21 hari sudah bisa digunakan untuk menanam tanaman. Nah, yang bagus itu untuk menanam anggrek, ya sayur juga tentu saja, dan tanaman-tanaman lain. Silahkan kalau ada yang mau belajar fermentasi bisa datang ke sini. Kalau mau beli pupuk juga bisa datang ke sini. Kalau ada yang bertanya, loh pupuk kok dijual, kan najis, ya itu banyak pandangan. Ya, Imam Syafi'i misalnya mengatakan itu haram, tetapi Imam Hanafi mengatakan itu boleh. Jadi nanti terserah mau milih pendapat yang mana. Pendapat di dalam Islam ini banyak. Nah, saya memilih nanti menyesuaikan orang yang datang ke sini mau
membeli ya monggo silahkan menggunakan mazhab Hanafi. Tapi kalau mau menggunakan mazhab Syafi'i nanti bisa kita atur akadnya, misalnya mengganti jasa mengeluarkan teletong dari sana ke sini, jasa fermentasi, jasa menaikkan ke truk atau ke dalam mobil misalnya, itu bisa dilakukan. Ini adalah kambing-kambing dengan kualitas unggul. Coba lihat, badannya mantap ya. Ini apalagi yang ini, ganteng sekali. Jadi ini adalah kambing-kambing yang nanti kami akan jadikan sebagai kambing kurban. Jadi akan kami pelihara sampai nanti bulan Dzulhijjah. Ini dengan model kandang yang sama, bawahnya juga dibiarkan tidak ada kolamnya karena kami gunakan untuk bahan fermentasi yang nanti bisa dijual sebagai pemasukan harian, sehingga kami bisa membeli pakan kambing karena kambingnya jumlahnya banyak, tidak hanya penggemukan tapi juga untuk indukan. Jadi kami mengembangbiakkan di sini, anaknya banyak di sana, nanti bisa kita lihat. Ini adalah indukan. Ini adalah kambing-kambing perawan dan juga yang sudah pernah punya anak. Nah, anaknya contohnya ini. Nah, ini sudah punya anak ini. Anaknya 2. Bagus-bagus ini anaknya. Nah, ini anaknya. Ini anaknya baru beberapa minggu. Alhamdulillah sehat-sehat. Nah, inilah domba-domba yang nanti akan menghasilkan domba-domba yang kami temukan juga. Jadi kadang-kadang kami kalau kurang, merasa jumlahnya kurang, kami beli dari luar, pakangan dari pasar misalnya. Tapi kalau tidak ya sudah saja dari anak-anak itu. Nah, dengan cara inilah kami membiayai pesantren, sehingga pesantren tidak perlu mengajukan sumbangan kepada pemerintah, tidak mengajukan sumbangan kepada siapapun, tapi sebenarnya mandiri secara finansial. Kalau ada yang mau ikut, ya boleh-boleh saja. Yang penting kami menjaga kehormatan, tidak mau mengajukan proposal kepada siapapun, kepada pribadi maupun kepada pemerintah. Kami berusaha melatih anak-anak agar mentalitas mereka adalah mentalitas yang kuat, mentalitas yang tidak meminta-minta, tapi mentalitas yang berusaha untuk menjaga dirinya, untuk memenuhi dirinya sendiri, makan dari hasil tangannya sendiri.